Buat yang udah ya. Buat yang udah join, ajakin dong temen-temennya yang lain. Karena bentar lagi kita mau mulai ibadahnya. Indra, nanti aku mau minta tolong dong buat baca Mazmur bareng-bareng. Boleh nggak? Boleh, Kak. Oke, siapin aja dulu Mazmurnya, Mazmur 22 ya. Ayat 30 sampai 31. Terima kasih. Iya, Kak. Kita udah mau mulai ya ibadahnya. Sebelum kita mulai ibadah, kita baca dulu nih tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapkan Alkitab dan wajib banget untuk berpakaian rapi karena kita mau beribadah memuji Tuhan. Alkitab dan berpakaian rapi. Yang kedua, ID Zoom kalian diganti menjadi nama strip kelas EK atau kelas Dwi. Untuk yang ketiga, adik kalian dan kakak kalian diharapkan mute mic saat ibadah berlangsung kecuali pada saat ada tanya jawab. Dan adik kalian dan kakak kalian juga diwajibkan untuk on cam selama ibadah berlangsung. Nah, ini on cam penting banget soalnya ibadah pada hari ini itu tuh menyangkut soal tata tertib ibadah. Jadi yang belum on cam wajib banget untuk on cam ya. Berikutnya, jika ada suara atau rekaman yang kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ada yang mau didoakan
ada ujian atau ada yang sakit, keluarganya atau kalian sendiri, kalian juga bisa tulis di kolom komentar, nanti teman-teman yang doa syafaat akan bantu doain. Lanjut, kita mau latihan lagu terlebih dahulu. Jadi sebelum ibadah kita latihan lagu tuh penting biar kalian bisa mengikuti ibadah dengan baik. Oke, nyanyi ya di rumah. Nyanyian pertama ada nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 21, Hari Minggu Hari yang Mulia. Nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Nyanyian Respon Firman dari Nyanyikanlah Kidung Baru ayat 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan? Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Semua berkat karunia Allah
lagu penutup dari Kidung Jemaat 363, All for Jesus. Nah, sebelum kita saat teduh, aku mau kita games sedikit nih. Sebenarnya sih bukan games, aku mau nanyain aja nih. Kalian tahu dong apa kabar PT? Nah, aku mau nanyain ke anak-anak dan kakak layan. Jadi kita ganti-gantian nanya. Misalnya nih, aku bilang, kalian tahu kan apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastik, excellent, yes, gitu kan. Nah, sekarang kita ubah sedikit, jadi kayak, apa kabar? Misalnya aku nanya di sini ada apa kabar kakak JJ? Nah, kakak JJ nanti jawabnya tuh sesuai dengan apa yang kakak JJ rasakan saat ini, hari ini, saat mau ibadah ini gitu. Coba ya. Apa kabar kakak JJ? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, mantap, mantap, mantap. Nah, oke, mantap ya. Jadi kalian boleh jawabannya beda-beda. Pastikan yang hari ini kita rasakan feel-nya tuh beda-beda ya setiap orang. Kalau sedih ya kalian bisa sedih, tapi aku harap kalian jangan sedih-sedih, masih pagi-pagi ya kan. Masa udah sedih aja sih gitu. Terus nanti dari misalnya aku nanya tadi kan ke kakak JJ, ntar kakak JJ lempar lagi misalnya apa kabar, di situ ada siapa ya, misalnya apa kabar Yosia gitu, atau enggak apa kabar siapa, nanti Yosia selanjutnya tanya lagi temennya apa kabar gini gitu. Oke, jadi kalian saling berinteraksi walaupun di rumah masing-masing, kita tetap kenalan nih sama yang lain-lain juga. Kan jarang nih ya ngobrol satu sama lain, jadi apa salahnya kita tanyain pertanyaan apa kabar. Oke, aku mulai dari aku ya. Apa kabar kakak Morla? Luar biasa, agak lapar, agak ngantuk, tapi antusias. Apa kabar Yosia? Luar biasa, sangat semangat sekali hari ini. Apa kabar Kak Geri? Kak Geri. Geri ditanya apa kabar, Ger? Puji Tuhan. Geri bisa pilih yang lain, Ger. Kayak gimana, Kak? Geri tanya apa kabar, bla bla bla. Nah, di situ kamu bisa pilih teman-teman yang lain. Oh. Puji Tuhan, luar biasa. Apa kabar Miska? Luar biasa, mantap. Apa kabar Karisa? Baik, Miska. Luar biasa, terberkati, bahagia. Apa kabar Laura? Halo Laura? Halo Laura? Apa kabar Laura? Wah, Lauranya tidak ada kakak-kakak sepertinya. Jadi krik-krik. Oke deh, aku ganti. Apa kabar Caca?
luar biasa, antusias, semangat, happy, happy, happy. Lanjut, Caca tanyain kabar temennya yang lain. Apa kabar Abel? Luar biasa, semangat, mantap. Apa kabar Davina? Luar biasa, agak ngantuk, tapi antusias. Yes, yes, yes. Davina, jangan tidur. Tanyain kabar yang lain. Apa kabar Kak Syana? Luar biasa, penuh sukacita, semangat, dan tidak ragu melangkah. Apa kabar Kak Jire? Luar biasa, kurang tidur tapi tetap sukacita. Apa kabar Harpa? Luar biasa, agak ngantuk dan agak lapar. Apa kabar Indra? Luar biasa dan semangat. Apa kabar Yuke? Antusias, agak lapar. Luar biasa, semangat, yeay. Apa kabar Kak Dini? Luar biasa, penuh dengan semangat dan selalu siap. Apa kabar Jevon? Luar biasa, agak ngantuk dan mantap. Apa kabar Gary? Gary sudah. Oh, udah Kak. Yang belum siapa Kak? Yang belum Helena, Belen, Banyak. Samuel, Bella. Apa kabar Samuel? Luar biasa, semangat. Apa kabar Helena? Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Yeah. Apa kabar nih Nikita yang baru ulang tahun? Luar biasa, baik, tapi pabrik sedikit. Apa kabar Bella? Luar biasa, baik. Ini udah semua ya? Yolanda belum, Kak. Yolanda, apa kabar Yolanda? Yolanda? Kak Desi juga belum, Kak. Iya, Kak Desi, Kesela, apa kabar? Luar biasa, semangat selalu. Yes, yes, Semangat yes. selalu. Apa kabar Kak Sela? Kayaknya Kak Selanya hilang. Iya, mungkin jaringannya ya. Iya. Puji Tuhan semuanya tuh kebanyakan luar biasa ya kan, antusias juga, tapi ternyata banyak juga yang lapar dan ngantuk pagi-pagi. Ya udah, biar semangat. Makanya setiap nanti nyanyi di ibadah, kalian harus nyanyikan dengan sukacita, tetap dengan hati yang gembira, karena kita mau masuk ke ibadah. Jadi sebelum kita masuk ibadah, diperkenankan kalian untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, kita mau nyanyikan nyanyian Persekutuan Teruna, biar nggak ngantuk ini harus dinyanyikan. Oke, kalian harus hafal. Musik.
nyanyikan nyanyian menghadap Tuhan dari Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan hari baru yang Kau berikan Tuhan, juga kesehatan yang sampai dengan saat ini kami rasakan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah di dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya Engkau saja yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang sertai kami Tuhan untuk fokus untuk beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau juga Tuhan yang sertai kakak layan dan adik-adik layan yang akan bertugas pada hari ini, biarlah pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah juga jaringan internet kami Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau buka Alkitab, kita mau baca Mazmur nih dari Mazmur 22 ayat 30 sampai dengan 31. Tadi aku mau minta tolong sama Indra. Indra? Iya, Kak. Oke. Indra udah on cam belum? Nanti Kak Tasya baca ayat yang tercetak keluar, Indra yang tercetak ke dalam. Nanti selanjutnya begitu bergantian. Mazmur 22, udah siap, Indra? On cam dong. Nah, kan ganteng tuh kelihatan. Mazmur 22 ayat 30 sampai 31, ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Kak, itu Mazmur Mazmur 22 kan, Kak? Mazmur 22. Iya, ayat 30. Mazmur 22 ayat 30 sampai dengan 31. Coba ulang, Kak. Oke. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Kakak bacanya yang ayat 29, Kak. Kamu dari handphone ya? Iya. Coba siapin dulu Alkitabnya.
Tunggu sebentar ya, adik-adik. Gimana Indra? Alkitabnya sudah siap? Sudah, Kak. Oke. Kita ulang ya. Bacaan Mazmur 22 ayat 30 sampai 31. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Oke, terima kasih Indra. Kita nyanyikan nyanyian masuk firman dari Kidung Jemaat 454 bait 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Nanti khotbah akan dibawakan oleh kakak JJ di Eka, dan di Dwi-nya ada kakak Morla ya. Yang stay itu anak Eka, yang Dwi breakout room. Oke? Untuk yang Dwi udah bisa join ya di breakout, klik join. Oke, ditunggu ya. Oke, yang Eka stay di sini ya. Suaraku kedengeran nggak sih? Kedengeran ya?
Oke. Yang Dwi masih ada nih. Caca, Jevon, Bella, Ocel, Indra. Indra, Dwi kan, Indra? Maaf Kak, ininya nggak ada Kak. Nggak ada. Backroomnya nggak ada, Kak. Breakout-nya nggak ada. Sebentar Nggak ya, ada. sebentar ya. Tunggu ya. Kalau untuk yang buka di laptop, breakout room-nya ada di bawah, sebelah paling kanan, samping reaction ya. Untuk yang breakout room. Kalau untuk yang di HP nanti langsung ada kok join breakout. Ada nggak? Belum muncul Kak emang yang di HP. Di HP belum muncul. Iya. Yang di HP tuh biasanya di sebelah mana ya? Sebelah kiri ya? Kiri atas, Kak. Iya sih, di aku juga belum muncul nih di HP. Coba di-assign aja mungkin. Tunggu ya. Siapa lagi sih yang belum? Ada lagi nggak? Nikita. Semua? Nikita udah. Tinggal Iya. Nikita ya? Iya, di aku masih ada Nikita. Bentar ya. Wait. Oke, sambil nunggu proses breakout-nya beres, kita doa dulu yuk sebelum masuk firman Tuhan. Tapi sebelumnya disiapkan dulu Alkitabnya dari 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-38. Nanti aku mau minta tolong siapa ya? Aku mau minta tolong Miska deh baca bareng aku ya. Aku yang ganjil, nanti Miska baca yang genap. Tawarik berapa, Kak? Ya, 1 Tawarik 6 ayat ke-31 sampai 38. Dapat? Kalau dapat boleh angkat tangan, lambaikan tangan. Dapat ya? Udah semua? Ada lagi yang belum? Oke. Aku anggap udah semua. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kami ingin beribadah kepadamu Tuhan, dan pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu dari 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38. Berikan kami telinga Tuhan, agar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan ini dapat seturut dengan kehendak-Mu saja, dan apa yang hamba sampaikan kepada setiap anak-anak teruna di tempat ini dapat menjadi rema dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, dan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Oke. Nah, sebelum aku mau masuk ke dalam firman ya, aku mau bacain dulu judulnya ya. Judulnya sebenarnya beribadalah dengan benar. Nah, kita nanti akan baca firman-nya ya. Beribadalah dengan benar, ini judul khotbahnya. Oke. Nah, sekarang kita baca yuk. Tadi Miska ya. Boleh on mic-nya, Dek? Sudah? Aku baca yang ganjil, nanti Miska baca yang genap ya, sampai 38 aja. Iya, Kak. Oke, kalau siap, aku mulai ya. 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Herman, penyanyi itu.
anak Yoel bin Samuel? Bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Amasai. Bin Zuf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai. 36. Bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefania. Bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah. Bin Yishar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Oke, terima kasih Miska. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Oke, aku mau minta tolong dong sama Kak Deni sama Kak Syana. Boleh dimunculin nggak tata tertib ibadah? Sambil nunggu, tadi kita baca ayat peserta warik 6 itu judulnya aja penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Dan tadi kita banyak ngebahas tentang nyanyian-nyanyian. Nah, ini dia, tata tertib ibadah. Kenapa aku munculin? Karena kan judul tema khotbah hari ini tuh beribadahlah dengan benar. Oke? Nah, sambil aku munculin ini, aku mau nanya dong sama kalian ya adik-adik. Pertanyaan pertama. Ini harus dijawab ya, harus dijawab. Harus dijawab ya. Kemarin liburan kemana aja? Ayo, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Liburan kemana aja? Lumayan panjang kan liburannya, libur Lebaran. Ayo. Aku nanya ya ke satu anak aja ya. Siapa ya? Gary, kemarin liburan kemana aja, Ger? Di rumah, Kak. Di rumah aja, waduh. Makan ketupat nggak, Ger? Enggak. Oke. Waktu kan Lebaran. Oh iya. Oke. Kalau Davina, liburan kemana ya, Dav? Ke rumah nenek, Kak. Lebaran ya? Iya. Oke. Pasti rata-rata kalau nggak di rumah aja, nongkrong sama teman-teman, atau enggak, ya kita Lebaran ke keluarga kita yang agamanya Muslim, ya betul nggak? Makan opor, dapat THR, aku aja masih dapat THR, aneh kan ya? lumayan lagi, hampir berapa digit tuh, lumayan. Ya puji Tuhan ya dapat THR ya. Nah, aku mau munculin tadi kan tata tertib ibadah. Jadi pertanyaan berikutnya, tadi kan setelah liburan kemarin ngapain aja? Nah, kemarin pas kalian liburan, ketemu nenek atau ketemu kakek, opa, eyang, opung, segala macam itu, kira-kira kalian kalau bertamu ke rumah mereka, pakai bajunya compang-camping atau baju yang rapih, kira-kira gimana? Gimana Poppy? Poppy lagi juga adiknya. Juga kalau mirip soalnya ya. Kalau ke rumah keluarga, misalkan lagi Lebaran nih, kamu pakai baju yang bagus atau pakai baju kaosan aja gitu? Pakai baju yang bagus. Bagus dong, ya nggak sih? Kalau misalnya kita Natalan ya nggak? Natalan, Lebaran, ya. Sepakat ya, semua sepakat ya? Kalau sepakat, angkat tangan boleh? Lambaikan tangan. Oke. Good. Berarti semua sepakat. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Aku mau nanya nih. Menurut adik-adik, apa itu ibadah? Ayo, ibadah itu apa sih menurut adik-adik? Apa yang dimaksud dengan ibadah? Aku tanya siapa ya? Yang belum deh. Abel. Ibadah menurut Abel apa sih? Jangan malu salah ya. Apa, Bel? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan, oke, betul. Nggak salah. Tuhan. Apa, Ger? Berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, bagus. Laura? Menurut Laura, ibadah itu apa? Berterima kasih ke Tuhan. Apa? Berterima kasih ke Tuhan. Berterima kasih ke Tuhan, bagus. Maher? Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, betul. Terus siapa lagi? Helena? Menurut Helena, ibadah itu apa sih? Berkumpul sama Tuhan. Berkumpul sama Tuhan. Good. Ya kira-kira semua jawabannya kayak gitu lah ya. Melayani Tuhan,
berbicara sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, bersekutu bersama orang-orang seiman, ya nggak? Itu namanya beribadah. Nah, pertanyaan berikutnya. Kenapa kalian datang beribadah? Apa alasan yang membuat kalian tuh datang beribadah? Apa, Davina? Kalau kamu datang ibadah, kenapa sih? Datang ibadah PT sekarang kenapa? Disuruh orang tua, dipaksa orang tua, kalau nggak dikasih uang jajan kah? Atau apa? Ada? Karena Davina? kayak udah rutinitas hari Minggu aja sih, Kak. Udah rutinitas. Iya. Jadi sebisa Oke. mungkin datang buat Sebisa ibadah mungkin gitu. datang. Oke. Jawaban yang unik. Bagus sih jawabannya. Yuka, apa Yuka? Kenapa kamu datang ibadah sih? Ke gereja, ke PT? Ingin mendengar firman Tuhan, ingin bernyanyi bersama juga. Kan kalau bernyanyi bersama kan kayak memuji Tuhan bersama-sama gitu loh. Gitu, setiap hari Minggu bersama. Oke, good. Mendengarkan firman Tuhan sama bernyanyi bersama memuji Tuhan. Bagus, jawabannya bagus banget. Terus siapa lagi ya? Miska deh, Miska. Menurut kamu, kenapa sih kamu datang ibadah? Karena ingin menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ingin menyembah Tuhan. Ingin menyembah Tuhan. Bagus. Oke, kira-kira jawaban kalian kurang lebih akan sama lah ya. Ya nggak sih? Akan sama seperti itu. Kenapa datang beribadah? Ya mau menyembah Tuhan, mau bersekutu, mau nyanyi, ya kan? Nah, terus pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita beribadah? Jadi hal-hal apa aja sih yang harus kita siapkan ketika kita mau ibadah? Hal-hal apa aja sih yang kita nggak boleh lakukan pada saat ibadah? Ayo. Apa kira-kira, Abel? Itu jawabannya ada tuh. Berpakaian rapi. Berpakaian rapi, satu. Helena apa, Helena? Kira-kira kalau ibadah, apa tuh? Tertib. Ya, tertib, betul. Miska? Menaati tata tertib ibadah. Menaati tata tertib ibadah, betul, betul. Jawabannya itu udah ngerangkum semua tata tertib ibadah nih. Kira-kira ada lagi nggak sih? Ada nggak jawaban lain di luar tata tertib ibadah? Menyiapkan Alkitab, lalu juga jangan fokus main sesuatu yang lain gitu, fokus beribadah. Nah itu tuh, menyiapkan Alkitab. Kadang-kadang kita datang ke gereja nggak bawa Alkitab, bener nggak? Bener nggak? Atau nggak kita lagi ibadah PT, tapi nggak pegang Alkitab tadi. Tadi ada tuh. Alkitabnya belum dipegang, baru pas ditunjuk nyari-nyari Alkitab. Jadi ketika kita mau ibadah, ya kita harus menyiapkan Alkitabnya itu. Ya nggak? Jawabannya bagus tuh. Yuka tadi ya? Bagus. Oke, pertanyaanku cukup sampai sini. Sekarang kita akan bahas nih tentang pembacaan firman Tuhan tadi. Tadi kan kita baca dari 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 38. Kalau kalian perhatiin, di ayat 34 sampai 38 itu udah bin. Bin itu apa sih? Mr. Bean atau apa? Bin itu bahasa Indonesia kacang. Ya, atau bin itu apa sih? Pernah dengar nggak sih kalau di Indonesia misalkan Jeremy bin David? Bin itu apa sih artinya? Yang kalian tahu aja. Misalkan Kaisang bin Jokowi, berarti apa? Kaisang anaknya Jokowi, iya nggak? Atau Kaisang keturunannya Jokowi, betul nggak? Itu contoh yang simple banget. Jadi bin itu maksudnya itu. Jadi panjang banget kan tadi tuh bin. Tadi aku denger Miska pusing juga tuh bacanya kan tulisannya lucu-lucu ya. Elkana, Yeroham, Eliel, iya nggak Miska? Tulisan nama-nama di sana ya Israel situ ya. Jadi emang bahasanya agak-agak berat. Ada yang Yoel, Elkana, Mahat, Amasai lah. Susah bacanya kadang-kadang kelibet-libet. Kita orang Indonesia tuh nggak biasa baca-baca kayak gitu. Nah,
Sekarang aku mau fokus ke yang ayat 31 sampai 33. Nah, di ayat 31, di situ kan dibilang, inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Jadi Daud itu, tahu kan Daud siapa? Ayo, siapa? Siapa yang berani jawab Daud tuh? Siapakah Daud? Nggak ada hadiahnya sih. Berani nggak jawab? Daud itu siapa sih? Yang ngalahin Goliat, Kak? Betul, ya. Daud itu siapa sih? Raja. Yang Raja. Raja, betul. Daud itu raja. Nah, ini yang mau diangkat dalam firman hari ini, maksudnya Daud sebagai raja. Jadi Daud tuh raja Israel. Dia menugaskan orang-orang untuk memimpin nyanyian. Jadi waktu itu sejarahnya, kan bangsa Israel datang dibebaskan dari Mesir, ya kan, sama Musa, betul kan? Pada ingat dong ceritanya, dibebaskan dari Mesir sama Musa, putar-putar berpuluh-puluh tahun lamanya, tapi nggak sampai akhirnya Musa digantikan sama Yosua dan akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Nah, dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, belum ada tuh namanya tempat ibadah. Semua tuh masih ya tanah aja, atau enggak ya tanahnya orang-orang. Belum ada tuh tempat beribadah untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, dan segala macamnya. Nah, Daud waktu itu pengen membangun namanya Bait Suci, Bait Allah. Nah, jadi Daud, ini masih rancangan. Jadi Bait Allahnya itu belum ada. Jadi Daud tuh tugasin orang-orang untuk memimpin pujian. Jadi tabut perjanjian nih, tabut itu udah sampai nih ke tempatnya. Jadi waktu dibawa dari Mesir, ya kan, tabut perjanjian dari Musa ya. Dari Musa dibawa, udah sampai nih ke tanah perjanjian, terus tabut itu mau ditaruh di mana? Bayangin kalau kalian punya handphone, terus kalian taruh di meja atau taruh di kursi, orang bisa ambil nggak? Biasanya kalau kalian punya handphone, taruhnya di mana? Di kantong baju, kantong celana, ya nggak? Kalau kalian taruhnya geletakin gitu aja, orang lain bisa ambil, bisa hilang, ya nggak? Handphonenya. Ya kan? Nah, itu sama juga dengan tabut perjanjian ini, tabut Allah ini. Ketika sudah sampai ke tanah perjanjian, nah harus dilindungi dong. Dilindungi di mana? Di dalam bait suci atau bait Allah. Tapi bait Allahnya itu belum ada. Jadi dirancanglah bait Allah mau dibangun. Nah, si Daud memerintahkan orang-orang untuk memimpin nyanyian. Nah, jadi si Daud memimpin pujian lah ya, orang-orang supaya nyanyi-nyanyi aja di depan tanah yang masih kosong gitu, belum ada apa-apa. Lucu nggak sih? Bayangin kita di tanah Pinang nih yang masih kosong gitu. Terus kita nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang aneh ya, tapi itu yang dilakukan sama Daud kepada bangsa Israel. Nah, bait lagi ayat yang ke-32, di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Jadi bayangin, adik-adik, ketika Daud menunjuk orang untuk menjadi pelayan sebagai penyanyi-penyanyi ini, di depan tanah yang masih kosong, ya, depan tanah yang masih kosong, sampai akhirnya baru dibangun di eranya Salomo. Baru jadi tuh bangunannya tuh, baru jadi gerejanya, baru jadi bait sucinya di eranya Salomo. Itu kurang lebih jaraknya 40 tahun. Bayangin, kalau kalian adik-adik nih disuruh ibadah 40 tahun lamanya, bosan nggak? Aku sih jujur aja ya, kalau misalkan 40 tahun nggak jadi-jadi gimana-gimana, ya gundah gulana juga, pasti ngerasa kita kayak melakukan sesuatu yang nggak mungkin gitu loh. Ya nggak? Gerejanya belum ada, tapi kita udah nyanyi-nyanyi muji Tuhan. Tapi itu dilakukan sama Daud. Dan orang-orang yang dipilih sama Daud, mereka setia selama 40 tahun kurang lebih. Sampai
terbentuklah bait suci itu. Supaya tabut perjanjiannya itu bisa ditaruh di dalam bait suci, disimpan baik-baik. Gitu. Nah, ayat yang ke-33, inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat, ialah Herman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel. Sampai ujung-ujungnya di ayat yang ke-38, bin Lewi bin Israel. Jadi ini adalah asal-usul orang-orang ini, penyanyi ini, siapa tadi? Si Herman. Asal-usulnya dulu orang yang dibebaskan sama Musa dari Mesir. Orang Israel. Orang Lewi. Terus balik lagi ke orang Kehat, Izar, bla bla bla, sampai Herman ditugaskan sama Daud untuk memimpin puji-pujian. Nah, tadi kan aku bilang judul khotbah hari ini adalah beribadahlah dengan benar. Kok ini tulisannya penyanyi-penyanyi atau nyanyi-nyanyian, apa hubungannya sama ibadah? Jadi gini, setelah aku merenungkan firman Tuhan ini, satu hal yang bisa aku ambil adalah ketika kita mau beribadah, kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ya nggak? Bayangin kalau kalian datang ketemu sama presiden, terus kalian nggak menyiapkan setelan baju kalian yang terbaik, sepatu kalian tiba-tiba jebol di depan presiden, ya kan, soalnya nganga-nganga gitu. Pernah nggak sih punya sepatu yang nganga gitu? Pernah kan? Rasanya malu nggak? Bayangin kalian mau ketemu presiden ya, tiba-tiba sepatunya nganga, celananya robek. Itu karena kalian nggak mempersiapkannya sesuatu dengan baik. Nah, sama dengan yang namanya ibadah. Kalau kita mau beribadah, tadi tata tertibnya tuh udah semua, tadi kan aku tanya di awal ya, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Ya itu, benar. Kita harus menyiapkan diri kita harus menyiapkan Alkitab tadi dibilang ya, kita nyiapin Alkitab, terus kita harus menyiapkan, ya minimal kita berdoalah sama Tuhan, minta sama Tuhan untuk tuntun ibadah ini supaya berjalan dengan baik. Gitu. Nah, aku mau nanya nih sama adik-adik. Ada nggak sih di antara kalian yang misalkan gereja jam 9 nih, jadwal ibadah gerejanya, terus kalian baru mandi jam 8:30? Ada nggak yang kayak gitu? Pasti banyak deh. Orang-orang mager tuh biasanya banyak yang kayak gitu. 8:30 baru mandi, sampai gereja jam 9:30 udah khotbah gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Itu contoh yang nggak baik. Karena kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi ya kalau bisa ibadah jam 9, kita jam 8 udah mandi, bahkan jam 8:30 kalau bisa udah di gereja. Kayak gitu. Jadi adik-adik, kita belajar di sini, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Nah, aku mau balik lagi ke apa sih tadi pertanyaan pertama, apa itu ibadah? Ibadah itu, kalau yang aku pelajari, ibadah itu adalah ungkapan rasa takut dan hormat kita, pujian kita, sukacita kita kepada Tuhan Allah, karena Tuhan sudah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Oke? Jadi ibadah itu adalah ungkapan rasa takut dan hormat syukur kita. Ya. Jadi kita beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan segala sesuatunya. Aku ulangin ya, kita beribadah bukan untuk mendapatkan berkat aja, bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi karena kita sudah mendapatkan segala sesuatu. Tanamin dalam diri adik-adik, jangan kalian punya motivasi ibadah, aku mau ibadah supaya dosaku diampuni. Toh, sudah diampuni. Kalian harus punya, tadi kan kalau nggak salah Davina bilang ya, karena udah rutinitas saja sih Kak, kalau ibadah ya. Oke, rutinitas. Tapi kita harus mulai bangun diri kita nih. Aku mau beribadah karena aku udah diberikan sama Tuhan nafas kehidupan, udah diberikan sama Tuhan berkat yang cukup, sehingga aku masih hidup sampai sekarang, aku masih bisa sekolah sampai sekarang, aku masih bisa internetan sampai sekarang, aku masih bisa makan, minum yang enak sampai sekarang. Itu. Jadi kita harus
datang beribadah karena kita mau bersyukur sama Tuhan. Bukan karena kita maunya aja nih, mau berkat gitu. Jangan kayak gitu ya. Mulai sekarang adik-adik harus tanemin pada diri kalian, adik-adik, seperti itu. Bisa angkat tangan kalau siap lakukan itu? Oke. Bisa ya? Mantap. Good. Terus sekarang gini. Ibadah itu kan sekarang lagi COVID ya, lagi COVID, pandemi segala macam. Walaupun sekolah sih udah mulai hybrid ya, atau udah ada yang full luring sekolahnya. Ada nggak sih yang udah full luring? Ada? Kak, udah 100. Udah full ya, 100%. Waduh. Nah, kalau di gereja kita, di GPIB, emang kita masih namanya hybrid, ada luring daring. Kalau di PT sih kita masih daring, full daring. Nah, kenapa daring? Ya kita mencegah lah ya. Dulu kan kita, ingat nggak sih pandemi kan ada beberapa tahap tuh COVID ya. Pertama, gelombangnya udah kita kira selesai, tiba-tiba ada muncul gelombang baru. Nah, sebelum muncul gelombang baru tuh kita udah bikin full luring 100%, tiba-tiba ada muncul lagi, pada kena. Aku juga termasuk yang kena waktu itu. Jadi, ya kita menjaga-jaga diri lah ya, makanya kita bikin namanya ibadah daring lewat Zoom, seperti sekarang. Kak, kenapa sih ibadah PT tuh pakai Zoom bukan YouTube? Nah, kalau misalkan pakai YouTube, kayak gereja ya, kakak layannya tuh nggak bisa ngelihat adik-adik. Kita nggak bisa komunikasi nih kayak sekarang. Iya nggak? Kalau YouTube ya. Tapi kalau Zoom kan aku bisa lihat nih mukanya Gary, aku bisa lihat mukanya Yuke, aku bisa ngelihat mukanya Helena, Abel, Niska, Davina, Laura, Maher, walaupun off cam. Iya, jadi aku bisa tahu nih, bisa komunikasi langsung. Karena kakak layan ditugaskan ya untuk membimbing adik-adik ke depannya supaya kita punya bekal yang cukup ketika nanti kita beranjak dewasa, menjadi pemuda, menjadi bapak-bapak, ibu-ibu, oma-opa, gitu. Jadi pesan aku hari ini adalah beribadahlah dengan baik dan benar. Ingat, tata tertib itu bukan hanya sekedar dibaca tiap minggu sama Kak Tasya, Kak Shana, yang biasa pemandu liturgis. Itu bukan cuma lewat aja, tapi itu harus kalian perhatikan dengan baik. Oke, mungkin sekarang adik-adik masih pakai kaosan, walaupun pakai Zoom. Mungkin adik-adik sekarang nggak mandi, walaupun Zoom. Belum mandi, maksudnya belum mandi, ya, bukannya nggak mandi. Belum mandi. Besok-besok, walaupun Zoom, walaupun apa, tapi ini kan kita datang sama Tuhan, bukan datang ke kakak layan. Kita datang sama Tuhan. Bayangin, aku sebagai kakak layan, udah seneng adik-adik mau datang ibadah lewat Zoom. Apalagi Tuhan, yang nggak kelihatan nih, yang kita nggak bisa lihat, yang kita bayangin, kita mau datang ibadah sama Tuhan, adik-adik mau datang, betapa senangnya hati Tuhan. Nah, apalagi kalau kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada satu quotes of the day hari ini. Jadi quotes of the day-nya adalah gini. Kita harus menyampaikan pujian kepada Allah harus dengan kesungguhan hati, keseriusan, sehingga timbul namanya sukacita dalam hidup ini dan terwujud pada akhirnya. Jadi kita harus punya kesungguhan hati, terus kita harus serius. Kalau misalkan kita nggak ngelakuin dua hal ini, kita pulang ibadah akan sama aja. Jadi misalkan kita tadinya ya lagi sedih, lagi duka cita, lagi bimbang, lagi apa, kita datang ibadah ya pulang ibadah sama-sama aja gitu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, terus kita serius ibadahnya, timbul yang namanya sukacita. Jadi kalau kita sukacita, pulang-pulang ya setiap hal yang masalah-masalah yang kita hadapi, ya kita hadapi dengan sukacita, bukan dengan lesu lagi, bukan dengan capek lagi. Kita punya sukacita untuk menghadapi setiap tantangan di kemudian hari. Oke? Jadi kita harus punya apa tadi? Kesungguhan hati sama yang namanya keseriusan. Jadi mulai minggu depan, tata tertib yang tadi tuh,
boleh dilakuin ya. Jadi berpakaian rapi, terus mandi lah, itu penting banget. Masa mukanya masih rambutnya berantakan, masih ngantuk-ngantuk gitu. Ya ngantuk sih walaupun udah mandi, tapi seenggaknya kalian sudah bersih lah. Bayangin orang muslim aja kalau mau beribadah, mereka harus namanya wudhu dulu, ya nggak? Supaya bersih. Ya kita juga harus seperti itu. Jangan sampai kita melewatkan hal itu. Jangan kita nganggap Tuhan kita, Tuhannya Kristen itu, ya udahlah, Tuhan tahulah. Bukan kayak gitu caranya. Kita harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan. Tuhan tuh nggak butuh kita Tuhan tuh nggak butuh kita datengin atau apa, enggak. Tapi kita yang butuh datang sama Tuhan. Jadi jangan kita mikir, Tuhan kan yang butuh kita, jadi kita datang ngaret aja lah, jam 10 aja baru datang. Kita udahlah nggak usah berapi-rapi, santai-santai aja, jangan gitu. Kita butuh Tuhan, kita lebih rendah dari Tuhan, maka dari itu kita harus melakukan segala sesuatu dengan baik, sebaik-baiknya. Itu aja firman Tuhan hari ini. Sekian, semoga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan ini di kemudian hari dan dapat memotivasi adik-adik dan dapat pelajaran lah minimal untuk minggu depannya lagi, supaya adik-adik dapat bertumbuh menjadi taruna Kristen yang lebih baik ke depannya. Amin. Oke, kita tunggu dulu ya, tunggu kelas dulu ya. Kayaknya belum selesai deh kelas 2-nya. Oh iya, aku mau nanya dong sambil nunggu kelas 2. Kan sebentar lagi ada HUT gereja kita nih. Kalian udah diinfoin belum? Kalau misalkan ada lomba paduan suara antar sektor. Ya, aku udah hari Yuka ini udah ya? Ya, Latihan. Ada lagi selain Yuka yang udah diinfoin? Ini aku bantu infoin aja nih, supaya kalau mungkin adik-adik belum tahu, nanti ini per sektor sih, jadi bukan lomba PT aja. Jadi ada opa-opa, oma-oma, ada kakak-kakak GP, jadi semua campur jadi satu tuh, lomba paduan suara. Ya aku harap sih adik-adik terlibat juga ya, walaupun ini paduan suara kan nyanyi ya. Nih aku cerita aja ya, dulu tuh aku nggak bisa nyanyi loh. Serius, aku dulu nggak bisa nyanyi. Sampai akhirnya aku mau belajar, terus aku jadi vokalis band. Serius, jadi vokalis band. Aku pernah lomba se-Jakarta Selatan, juara 2, juara favorit lagi. Ya udah deh. Jadi intinya kalian harus terlibat ya kalau misalkan ada kegiatan gereja, terus kalau misalkan ditunjuk melayani, nanti kalau bisa ajuin diri, jangan ditunjuk gitu. Ya, oke. Foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Udah join ya? Nggak apa-apa deh, foto dulu deh, sebentar. Yang Eka, foto dulu. Tolong siapa? Siana, boleh? Kak Siana? Kak Denis? Bisa? Sebentar ya. Yang dulu ikutan aja, nggak apa-apa, kita foto-foto dulu. Oke. Oke, Kak Siana kita foto siap? dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Bagi yang belum bersaat teduh, untuk meresponi firman Tuhan, kita bersaat teduh dulu yuk. Mari kita bersaat teduh. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu dari NKB 199, bait 1 dan 3, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan,
Oke, doa syafaat. Baby Bunga nggak ada ya. Jadi nanti aku yang gantiin ya. Baby Bunga, jadi nanti yang petugas doa syafaat, aku, Kak JJ, Yosia, sama Caca. Boleh on cam semuanya? Yosia, Caca. Mic-nya bisa nyala ya? Bisa, Kak. Bisa ya. Yosia bisa kan tadi ya? Ya. Oke. Tunggu sebentar ya, Kak Denis. Kalau udah siap, kasih tahu Kak Denis. Oke. Namaku jadi Baby Bunga ya. Lagu TikTok ya, Baby Bunga ya. Oke. Ya udah. Karena aku sekarang lagi jadi Baby Bunga, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat dan sukacita yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini, beribadah kepadamu saja Tuhan Yesus, mendengarkan sebagian firman-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk menghadiri ibadah PT, walaupun secara daring ini. Tuhan berkati kakak layan yang bertugas juga Tuhan, terima kasih. Berkati adik-adik juga. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau berikan orang tua yang terbaik Tuhan kepada kami. Kami doakan agar orang tua kami diberikan umur panjang, kesehatan, berkat yang melimpah, dan hikmat sebagai orang tua agar dapat membimbing kami, sehingga kami anak-anak mereka Tuhan dapat menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua dan dapat menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara dan bagi pelayanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa kami di surga, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk PT. Tuhan berkati jajaran dan pimpinannya agar dapat membuat PT ini lebih baik. Tuhan berkati setiap anggotanya agar dapat bekerja dengan maksimal, agar membuat PT ini bisa lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, terima kasih buat pernyataan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami juga mau berdoa buat ibadah kami pada hari ini, biarlah kami bisa menerima berkat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa buat persekutuan Teruna ini, Tuhan boleh berkati dalam setiap ibadahnya dan juga buat yang sudah bertugas di setiap pelayanannya, seperti pemusik, WL, singer, dan para pelayanan. Kami juga mau berdoa kepadamu buat bangsa dan negara kami, semoga semakin berkembang menjadi negara yang maju. Berkati juga buat ekonomi bangsa ini agar semakin berkembang, sehingga mengurangi tingkat pengangguran di bangsa kami ini, agar masyarakatnya dapat hidup lebih layak. Kami juga mau berdoa buat keadaan Indonesia yang perlahan semakin membaik di dalam permasalahan COVID-19 ini. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Bila kehendak-Mu di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya dan ampunilah kami seperti kami juga memperbuat salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mau masuk di dalam persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau baca dulu dari video dulu, Kak. video dulu. Oke.
Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita tonton dulu yuk video berikut. Halo adik-adik Teruna. Apa kabar PT? Luar biasa, antusias, fantastis, excellent, yes! Halo, perkenalkan, nama aku Shana. Kali ini aku mau kasih tahu kalian nih, gimana sih caranya memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO maupun GoPay. Sebelum menonton video ini sampai habis, ajak orang tua kalian untuk simak video ini ya. Kalau tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan ya. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan melalui scan QR Code OVO, yuk simak video berikut ini. Pertama-tama, buka aplikasi OVO kalian. Lalu, klik scan yang ada di paling bawah ya. Arahkan saja ke QR Code. Lalu, klik nominal yang akan kalian berikan untuk persembahan. Oh iya, kalian juga bisa memberikan note seperti ini loh, persembahan PT. Klik lanjutkan, lalu transfer. Maka kalian sudah memberikan persembahan PT. Nah, mudah banget bukan? Yuk kita lanjut bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code GoPay. Simak video berikut ini ya. Pertama-tama, buka aplikasi Gojek kalian, lalu klik Pay yang ada di samping GoPay ya. Arahkan ke QR Code. Klik nominalnya. Klik Pay, lalu kalian sudah bisa memberikan persembahan lewat GoPay. Oke, itu dia bagaimana caranya memberikan persembahan lewat scan QR Code OVO maupun GoPay. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke kakak-kakak PT. Ditunggu ya kehadiran adik-adik di setiap minggunya untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa, bye-bye! Jadi untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan melalui transfer ke Bank Mandiri, nanti jangan lupa kodenya ya, ada misalnya 10.000 belakangnya 014. Gitu. Kalau OVO atau GoPay, kalian bisa langsung scan aja, nggak perlu pakai kode 014-nya lagi. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bacakan dulu dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita nyanyikan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik dan kakak layan dipersilahkan untuk memberikan persembahan dengan cara scan QR Code BCA yang tertera di layar. Atau transfer ke rekening BCA di nomor 7010493603 atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela. Atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1180099076233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Yang hijau langit terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Untuk petugas doa persembahan, Laura. Silakan Laura, jangan lupa on cam. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau sudah jaga kami dari awal ibadah hingga pertengahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah tantangan yang sudah memberi ya Tuhan. Semoga persembahan kami bisa berkenan untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Laura. Kita mau masuk ke dalam kabar seputar teruna. Sebelumnya aku mewakili kakak layan yang lain ingin mengucapkan terima kasih kepada adik layan dan kakak layan yang bertugas pada hari ini. Di pelayan liturgis ada kakak Tasya, tadi ada PF-nya ada kakak JJ dan kakak Morla. Itu suara apa ya? Ada burung lewat, Kak. Oke. Lanjut tadi. Untuk pemusiknya ada kakak Richard. Untuk editing video tadi ada kakak JJ. Operatornya ada kakak Denis dan kakak Shana. Serta adik-adik layan yang bertugas tadi ada Baby Bunga digantiin sama kakak JJ. Ada Yosia dan Caca sebagai petugas doa syafaat. Serta Laura, petugas persembahan. Terima kasih atas pelayanan kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Berikutnya, untuk lomba paduan suara. Jadi nanti akan ada lomba paduan suara karena kita mau merayakan HUT gereja kita GPIB Kasih Setia Ciledug. Jadi nanti ada lomba per sektor, yaitu lomba paduan suara. Nanti adik layan, anak-anak PT diwajibkan untuk ikut serta mendukung mama papa dan jemaat sektornya itu. Kalian harus ikut, nggak harus sih, harus sih sebenarnya buat partisipasi kalian buat ikut dalam paduan suara. Jadi paduan suara itu terdiri dari orang tua dan anak-anaknya. Jadi nanti kalau kalian mau sektor kalian menang di lomba paduan suara, nah kalian nih adik-adik layan ini nih PT ikut sertalah dalam lomba tersebut. Untuk lombanya itu di hari apa ya? Lombanya nanti di tanggal 25 Juni 2022. Jadi dimohon partisipasinya adik-adik untuk ikut di dalam lomba biar sektor kalian menang. Lanjut, tadi untuk persembahan, kalau yang offload sama GoPay itu langsung aja kalian scan terus transfer. Tapi kalau mau transfernya lewat bank Mandiri itu kalian pakai kodenya 014. Untuk jumlah kehadiran ada totalnya 18, laki-lakinya 7, perempuannya 11. Ajakin dong minggu depan teman-temannya yang belum join biar ikut ibadah bareng-bareng sama kita. Terus ternyata di minggu-minggu kemarin ini ada yang ulang tahun. Ada 2 orang. Satu dari kakak layan, satu lagi dari adik layan. Lengkap ya. Coba yang ulang tahun. Ada yang tahu nggak sih yang ulang tahun di minggu-minggu kemarin ini siapa? Siapa? Iya, bener banget. Yang ulang tahun itu Karifa dan Nikita. Selamat ulang tahun ya Kak Rifa dan Nikita. Perlu aku interview dulu ya nih. Kira-kira Kak Rifa dan Nikita. Nikita dulu deh. Nikita, coba mana lihat dong. Tampilin Kak Nikitanya. Nikita, kira-kira nih. Kemarin nih ulang tahun. Kasih tau dong temen-temennya ulang tahunnya tuh kapan sih? Tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei. Baru ya, 13 Mei. Itu baru kemarin, 2 hari yang lalu. Nah, ini aku lihat nih di postingannya banyak banget nih yang ngucapin ulang tahun. Sepertinya Nikita ini super famous ya. Enggak, Kak. Oh, enggak. Rendah hati ya Nikita ya. Nah, Nikita selama ulang tahun kemarin ini kira-kira Nikita dapat apa aja nih dari keluarga, dari teman-teman? Sharing dong.
disurprisein aja sih sama keluarga sama saudara. Terus diucapin juga sama teman-teman. Terus dapat kado kah atau gimana? Didoain aja kalau doain ya, doa itu kado yang terbaik ya. Iya. Ulang tahun yang keberapa? Ke-17. Wih, Sweet 17, selamat ya. Terus Makasih, coba Kak. kalau harapan-harapannya di umur yang baru ini? Semoga tahun ini sampai tahun berikutnya lebih baik. Terus keluarganya juga sehat-sehat, pertemanannya juga baik. Terus kan udah mau ujian, semoga bisa dapetin hasil yang bagus. Kalau tahun depan juga udah kelas 3 bisa masuk PTN. Yes. Semoga semua yang nih kita inginin tercapai. Coba sekarang kita nanya-nanya dulu nih ke Kakak Rifa. Kakak Rifa. Yuk, halo semua. Kakak Rifa, dengar-dengar katanya ulang tahun juga nih Kakak Rifa. Iya. Gimana Kakak Rifa ulang tahun tanggal berapa sih biar adik-adik yang lain bisa tahu? Hari ini, Kak. Oh, hari ini Kakak Rifa ulang tahun loh adik-adik. Siapa yang udah ngucapin? Pas banget karena hari. Baru tahu. Nih, kita mau ucapin nih sekarang. Nah, Kakak Rifa di ulang tahun, di umur yang baru ini, apa yang sudah Kakak Rifa dapatkan dan ingin ke depannya gimana? Yang didapatkan ya sampai sekarang masih bisa sehat, panjang umur, ketemu papa, ketemu kakak layan, ketemu adik-adik layan, kita masih bisa berkumpul saat ini. Itu aja sih yang sampai sekarang masih bersyukur. Harapan ke depannya ya semoga semakin diberkati sama Tuhan dalam kegiatan yang kulakukan baik di PT, baik di luar. Semoga kita juga sehat-sehat semua. Itu aja sih, Kak. Oke deh. Nah, sebelum kita mau doain Kakak Rifa dan Nikita, kita mau nyanyi dulu nih lagu kebangsaan kita kalau ada yang ulang tahun di PT. Musik. Ngapain pakai lagu kebangsaan? Nikita dulu ya. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Berkati. Selamat ulang tahun Nikita. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Ulang tahun. Happy birthday. Berkati. Selamat ulang tahun Rifa. Tuhan memberkati. Yeay, selamat ulang tahun Kakak Rifa dan Nikita. Aku seperti biasa kita mau doain nih ke Kakak Rifa dan Nikita. Boleh nggak sih aku minta tolong Kakak Morla untuk mendoakan Kakak Rifa dan Nikita yang berulang tahun. Oke, Kak, tapi Nikita sama Kak Rifanya bersedia nggak aku doain, Kak? Atau ada request lain? Bersedia dong. Bersedia dong, Kak. Oke, siapa tahu kan. Kalau gitu, yaudah yuk mari kita bersatu dalam doa, mendoakan Nikita dan Kak Rifa. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa 1 tahun lagi telah Engkau tambahkan kepada adik-adik dan kakak layan yang kami kasihi, yaitu di tanggal 13 Mei itu ada Nikita. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah berkati kehidupan Nikita selama 17 tahun ke belakangnya Tuhan, sehingga ia berharap Tuhan bahwa di tahun ini pun Engkau kembali boleh terus menyertai kehidupannya dalam baik itu di sekolah maupun di pergaulannya agar dapat memiliki pergaulan yang baik juga ya Tuhan. Secara khusus Nikita yang
tahun depan sudah, yang selanjutnya nanti akan masuk ke kelas 3, agar Engkau yang boleh juga mampukan dia dalam proses pembelajarannya Tuhan. Keinginannya ini kita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, dimanapun itu Tuhan, ke PTN yang kita harapkan, biarlah Engkau yang boleh pimpin persiapan kita Tuhan selama setahun ke depan untuk mempersiapkan diri dalam pelajaran, dalam belajar, dalam studinya, sehingga dia pun bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan, dan dapat mencapai keinginannya tersebut masuk PTN ya Tuhan. Engkau yang terus jaga kita, segala mimpi dan harapannya Tuhan, untuk kedepannya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan terus pimpin dan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau berikan juga kesehatan baik untuk kita maupun sekeluarganya Bapa. Engkau yang terus jaga, dalam tangan-Mu saja agar mereka senantiasa sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Tuhan, juga secara khusus kami mau berdoa juga untuk Karifa yang tepat pada hari ini 15 Mei Tuhan berulang tahun ya Bapa. Kami terus bersyukur ya Bapa atas penyertaan dan berkat pimpinan-Mu yang boleh Engkau terus limpahkan dalam kehidupan Karifa dan sekeluarga. Kami berdoa agar segala Karifa pun boleh dapat terus diberikan kesehatan ya Tuhan. Enggak cuma Karifa namun sekeluarganya ya Bapa, agar segala sakit penyakit yang mungkin menimpa dapat disembuhkan ya Tuhan, dan seluruh keluarga Karifa dapat menjalankan aktivitas dengan sehat juga ya Bapa. Kami berdoa untuk masa depan yang terus disusun oleh Karifa, karirnya Tuhan, maupun kehidupannya, agar biarlah Karifa boleh terus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupannya ke depannya Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau yang juga akan terus menjaga Karifa dan sekeluarga, dan membentuk Karifa menjadi pribadi yang baik ya juga Tuhan. Kami mau berdoa untuk Karifa dan Nikita, agar Engkau yang boleh terus berikan kerinduan juga mungkin untuk terlibat dalam pelayanan ke depannya Tuhan, memberi diri untuk Kau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan Karifa dan Nikita. Biarlah ke depannya, 1 tahun ke depan dan tahun-tahun berikutnya juga, Karifa dan Nikita boleh terus dekat dengan Engkau Tuhan, bersyukur atas setiap hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Selamat ulang tahun Nikita dan Karifa. Terima kasih. Terima kasih Kakak Morla. Lanjut, untuk yang kita tunggu-tunggu nih. Seperti biasa, kita akan menentukan pelayan minggu depan. Kira-kira petugas minggu depan ini siapa ya? Adakah yang bersedia untuk doa syafaat 3 orang dan doa persembahan 1 orang? Ada? Klik. Saya doa siap, doa persembahan saya. Yes, siap. Andreas ya doa persembahan. Iya, Andre. Nikita doa syafaat. Oke. Nikita doa syafaat yang pertama ya. Jadi Andreas tadi mau doa persembahan, terus Nikita juga tadi barusan ngechat dia mau doa syafaat. Ada lagi 2 orang lagi di doa syafaat. Kayaknya sih yang aku lihat-lihat nih lebih banyak yang nggak on cam ya. Padahal tadi udah disampaikan Kakak Morla sama Kakak JJ di khotbahnya. Ada tata tertib di ibadah yang harus dilakukan, yaitu salah satunya adalah on cam. Nah, ini dia nih yang bakalan dipilih sama Kakak Tasya. 2 orang beruntung itu adalah adik klien yang tidak on cam. Selamat ya. Coba bentar ya, aku scroll dulu nih karena pakai HP, jadi harus scroll. Oke, Yuke, terima kasih Yuke. Yuke doa kedua dan doa terakhir siapa ya? Tanpa ditunjuk loh, ini keren banget.
Siapa ya? Indra, mau nggak, Indra? Doa terakhir, Indra. Bersediakah? Oke, Kak. Wah, mantap. Terima kasih ya adik-adik layan yang bersedia untuk doa. Tadi di doa syafaat ada Nikita, Yuke, dan Indra. Dan doa persembahannya tadi ada Andreas. Jangan lupa untuk yang bertugas di minggu depan, siapkan dan kalian hadir lebih awal. Oke. Itu aja kabar seputar terunanya. Sekian kabar seputar teruna. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut ibadah. Baik, adik-adik dan kakak layan, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Biarlah setiap firman yang sudah kita dengar tadi, baik di kelas Eka maupun Dwi, maupun puji-pujian yang sudah kita angkat, itu bisa kita maknai dengan baik ya dalam kehidupan kita sehari-hari juga ya. Biarlah kita bisa ke depannya beribadah dengan lebih benar juga sesuai yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian penutup dari Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama dan kedua, versi bahasa Inggris ya, dari All for Jesus. Baik, kita akan berdoa, masuk doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada ibadah PT pada pagi hari dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau yang melihat setiap pribadi kami Tuhan, bagaimana sikap kami dalam beribadah. Engkau yang memperhatikan Tuhan, dan Engkau juga yang tahu setiap isi hati, pikiran, dan fokus kami, apakah kami sungguh-sungguh fokus padamu saja Tuhan. Dan itu biarlah ya Bapa, Engkau boleh berkenan atas ibadah ini Tuhan, dan kami mau berdoa agar setiap firman yang sudah disampaikan kepada adik-adik maupun kakak layan dapat kami renungkan, dapat kami aplikasikan juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Biarlah Engkau juga yang boleh munculkan kerinduan di hati setiap kami untuk boleh terlibat dalam pelayanan di dalam ibadah setiap minggunya ya Bapa. Dan kami boleh beribadah dengan cara yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Adik-adik dan kakak lain boleh bersatu teduh. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Tuhan berkati Yesus semua. memberkati. Kemana-mana Dan- dulu. Dan Jangan lift lift dulu dulu ya. ya. Nah, kita mau foto dulu. Mau dibantu sama Kak Morla? Boleh, aku juga bisa. Oke, aku foto ya. Ini tunggu, ada 2 kah atau 1? Oh, ada 2 layar ya. Jadi agak lama ditahan bibirnya. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, baru 1 layar yang pertama. Yuk, yang belum on cam. Caca. Nah, masih ada kesempatan 1 layar lagi. Silakan yang masih mau on cam. 1, 2, 3. Oke, tahan. Oke, senyumnya maksimal semua, bagus. Senyum Oke, Pepsodent, Kak. selamat hari Minggu. Untuk yang tadi bertugas, jangan keluar dulu, kita doa tutup pelayan ya. Selamat hari Minggu. Pisan deh. Pisan. Hari Minggu. Tadi udah ya, Kak? Yosia udah keluar kayaknya. Oh, iya ya sudah. Baiklah. Aku aja tutup doa ya. Yuk, mari kakak dan adik-adik yang sudah melayani pada pagi hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Engkau yang sudah memberikan kesempatan